Oke, baik. Di video ini kita akan melanjutkan untuk pembuatan service. Jadi kita akan setelah membuat controller, nanti di sini kita membutuhkan yang namanya service layer. Misalkan di sini logger controller, kita butuh nanti logger service. Jadi nanti kita akan buat di sini service ya, service. Di sini kita isi dengan service layernya nanti. Jadi kita buat terlebih dahulu instansiasi daripada service, tapi sebelum itu kita buat untuk kontraknya juga. Kita mulai dengan logger terlebih dahulu, mungkin kita urut dari atas. Jadi di sini kita buat type interface untuk logger, logger service interface seperti ini. Kita akan buat contract methodnya. Kita lihat ke logger controller ada metode apa saja yang perlu kita buat. Di sini ada get all dan create, jadi mungkin kita bisa samakan atau kita bedakan tapi maksudnya sama. Jadi mungkin nanti di sini kita akan buat nanti method get all data dan new. Oke, kita kembali, kita buat di sini function get all data seperti ini. Kita tidak menerima apapun tapi mengembalikan yang namanya slice of logger. Oke, kita models logger dan kita kembalikan error juga. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya yang satunya adalah new untuk create data. Jadi kita akan buat service new, di mana logger service new method new ini akan membuatkan satu buah data seperti itu. Jadi di sini bisa mengembalikan models logger dan error juga. Oke, dua ini, tapi di sini kita membutuhkan datanya yang akan kita buat. Kita bisa cek lagi di sini. Untuk create kita menerima request ya. Nah, mungkin ini kita ganti terlebih dahulu, daripada logger kita ganti dengan logger request. Jadi supaya kita tahu bahwasanya ini adalah request yang dikirimkan. Kita akan rename logger request. Nah, oke, kita ganti. Oke, ini kita ganti terlebih dahulu. Oke, selanjutnya nanti kita membutuhkan logger request ini. Jadi kita bisa pasangkan di sini logger request, dimana tipenya adalah models logger, atau kita bisa buatkan untuk request sendiri. Jadi model untuk request sendiri ya. Jadi mungkin tetarkan di sini. Di sini kan sudah ada logger respond. Jadi kita buat logger request mungkin. Coba kita buka Postman. Untuk logger itu kita membutuhkan data apa saja. Kita lihat di sini. Kita hanya butuh kode dan user ID. Nah, di sini kan ada banyak ya logger, ada ID, code. Nah, kita buat logger request. Start sendiri. Nah, seperti ini logger request, dan tadi kita butuh kode dan user ID saja. Ini kita bisa hapuskan. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa kembali ke logger controller tadi, yang mana sebelumnya di sini adalah logger request. Oke, new models logger request. Nah, seperti ini. Body parser, oke. Share ID.
Kemudian seharusnya nanti di sini kita ganti dengan mungkin kita biarkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bagian ini ya, kita ganti dengan logger request. Oke, dan kembaliannya adalah logger response. Oke, seperti ini. Dan kita bisa cek lagi logger response itu ini ada ID, code, dan besar. Oke, mungkin kalau yang ini logger, oke, tidak apa-apa seperti itu. Di sini logger respon, di sini logger, karena nanti kalau untuk get all data kita butuh preload untuk user, sedangkan untuk create nanti kita akan kembalikan hanya data ini saja. Mungkin ya tidak apa-apa, langsung saja kita implementasikan untuk metode-metode ini. Jadi kita buat implementasinya, kita bisa buat implementasinya langsung di bawah sini, tetapi kita pisahkan saja ya biar lebih mudah. Kita buat di sini new file. Oke, new file. Logger service implement .go. Oke, jangan lupa nama package-nya adalah services. Kemudian kita buat type-nya, salah ketik. Oke, type logger service implementation. Kemudian kita kosongkan terlebih dahulu. Nantinya kita akan membutuhkan repository, jadi nanti kita akan isi repository di sini ketika kita sudah membuat repository-nya. Nah, karena kita belum membuat, nanti ini kita kosongkan terlebih dahulu. Kemudian kita buat function new logger service. Oke, seperti ini. Kembaliannya adalah logger service interface, tapi yang kita return-kan adalah logger service implementation. Oke, seperti ini. Di sini ada autocomplete-nya. Kita bisa klik di sini atau nanti bisa buat manual, tapi di sini supaya cepat, supaya tidak terlalu panjang untuk videonya, saya akan menggunakan autocomplete di sini. Kalau teman-teman lihat di sini kita dibuatkan dua buah function atau method daripada implementasi kontrak yang telah kita buat di sini. Baik, kita langsung saja implementasikan. Untuk pertama yaitu adalah mungkin get all data. Jadi kita hapuskan terlebih dahulu. Kita bisa balik kepada controller. Kita ke bagian get all data, dimana di sini kita bisa lihat melakukan preload. Jadi untuk ini dan ini kita pindahkan ke bagian sini. Jangan lupa diimport untuk database. Kalau sudah kita returnkan, yang kita returnkan itu adalah tadi get all data. Oke, logger. Oke, logger seperti ini, dan kita returnkan nil. Jadi walaupun ini berhasil atau tidak, kita kembalikan dia nil, jadi anggapannya sukses. Nanti kita perbaiki untuk validasi errornya di sini. Oke, selanjutnya kita kembali ke controller lagi. Nah, di sini kita butuh namanya service, logger service tadi. Jadi kita bisa buat logger service, tipe datanya adalah logger service interface. Oke, services.
locker service interface. Oke, seperti ini. Kemudian di sini locker controller ini kan dia memiliki locker service, jadi kita isikan data daripada locker service-nya ini dengan apa? Jadi kita butuh parameter di sini yaitu locker service. Tipe datanya adalah pointer service, locker service. Nah, ini kita isi dengan data daripada locker service. Oke, seperti ini. Dan harusnya di sini kita bisa panggil service-nya. Jadi LC locker controller. Kemudian kita bisa panggil locker service ini, locker service, dan kita bisa memanggil metode yang ada di locker service. Tadi ada get all ya. Coba kita lihat. Oke, locker service get all data. Oke, ini harusnya global. Nah, oke, kita perbaiki. Coba kita ke sini juga. Nah, get all data supaya bisa diakses di luar daripada package service, karena ini ada di paket controller. Jadi kita bisa panggil get all data. Nah, oke. Di sini dia mengembalikan dua buah data. Yang pertama adalah tadi adalah lockers dan errornya apa? Oke, di sini. Nah, di sini kita bisa abaikan errornya terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita akan terapkan untuk create. Di sini locker service new. Nah, di sini kita akan implementasikan. Jadi di sini kita tepat di sini kita panggil locker controller, locker service, dan function new, di mana function new ini dia membutuhkan locker request. Jadi locker requestnya kita pasangkan ke sini. Oke, selanjutnya ini bisa kita pindahkan ke dalam sini, dan selanjutnya di sini pastinya nanti kita buat terlebih dahulu yang di sini ya. Kita buat seperti ini, var locker ya models locker, dan kita buat locker. Tadi ada code, kita isi dengan locker request code, dan juga ada user ID. User ID, oke. Jadi yang kita kirim di sini adalah data locker. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan return kan data lockernya. Sebentar, di sini kita memberikan locker response ya. Jadi kita harus ubah dulu supaya dia menjadi locker response. Locker response itu isinya ada ID, code, dan user ID. Jadi kita bisa buat seperti ini, var locker response sama dengan bukan sama dengan di models locker response, atau bisa kita buat langsung seperti ini saja. Di sini ada ID, dimana ID-nya adalah kita isi dengan locker ID, dan ada code, ini adalah locker code, dan satu lagi yaitu tadi ada user ID.
Oke, seperti ini, dan kita kirimkan logger respon dan kita kirimkan 0. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa kembali ke logger controller. Di sini kita bisa menerima logger response seperti ini dan error. Oke, seperti ini, dan yang kita kirimkan ke sini adalah logger response, dan ini kita abaikan terlebih dahulu. Dan selanjutnya di sini untuk validasi kita biarkan di controller terlebih dahulu. Oke, mungkin ini cukup. Coba kita lihat di sini ada error, database sudah kita tidak gunakan lagi di sini. Kita hapus saja, dan selanjutnya kita ke bagian routing. Karena tadi untuk logger controller dia membutuhkan service atau logger service, jadi kita bisa buat di sini instansiasi daripada logger service-nya. Logger service sama dengan services new logger service. Oke, seperti ini, dan kita pasangkan di sini logger service. Oke, bisa kita save, dan kita lihat di sini tidak ada yang berwarna merah, artinya tidak ada error. Dan coba kita jalankan terlebih dahulu. Namun sebelum itu saya akan coba jalankan Laragon. Dan jikalau sudah, kita bisa jalankan ke runman.go. Dan kita coba tes di Postman. Kita coba get loggers, dan ini data yang kita dapati seperti ini. Dan coba kita create logger ya. Jadi di sini kita bisa user ID. Coba kita lihat data user terlebih dahulu. Untuk data user di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, coba kita buat untuk 3 kan namanya kosong ya. Jadi kita buat gunakan yang 4 atau yang 5. Kita create logger, user ID-nya coba yang 4. Sini code-nya 444. Kita save. Kemudian kita send. Oke, di sini create data sukses, dan coba kita get loggers. Di sini masih 2 ya datanya. Coba kita send 1, 2, dan di sini sudah ada 3 data dengan user ID 4. Oke, untuk preloadnya juga sudah berjalan di sini. Kita berhasil untuk menerapkan untuk logger service. Selanjutnya kita akan coba terapkan ke bagian post. Dan kita buat terlebih dahulu untuk post service kontraknya interface. Kita buat type interface daripada post service. Oke, kita bisa cek di sini metodenya ada 2 juga ya, get all dan create. Oke, jadi mungkin kita bisa samakan dengan si logger service. Kita bisa kopikan, pastekan di sini. Hanya saja modelsnya kita ganti di sini jadi post, dan di sini pastinya post request. Dan coba kita lihat ke bagian post controller untuk new, untuk create ya. Untuk create di sini coba kita lihat untuk postman-nya, post date post. Dia membutuhkan data 4 data, yaitu tax ID, user ID, body, title. Coba kita cek ke bagian modelsnya. Models post. Oke, mungkin di sini kita bisa buatkan post request untuk
struct-nya. Kita buat struct baru untuk post request. Di sini kita ganti post request. Nah, seperti ini. Jadi ID tidak kita butuhkan, kita butuh title, body, user ID, dan tax ID. Oke, seperti ini. Dan kita bisa kembali ke post controller, dan di sini kita bisa pasangkan seperti ini ya, post request. Dan di sini kita rename menjadi post request, kita copy, pastikan di sini post request, dan post request juga. Oke, kita perbaiki dahulu. Oke, ini kita biarkan ya. Oke, selanjutnya coba kita terapkan, kita beralih kepada post service lagi. Jadi di sini post request. Nah, jangan lupa import modelnya. Mungkin di sini post model, post request, post response, post. Oke, ini post, kalau ini post response. Nah, mungkin seperti ini. Dan kita bisa buat file di satu file untuk implementasi daripada kontrak ini, interface ini ya. Post service implement.go. Nah, package-nya adalah service, dan kita buat type post service implement, struct, dan di sini kita kosongkan terlebih dahulu, nanti kita isi dengan repository. Kemudian kita buat function new post service seperti ini. Kita kembalikan post service interface-nya, kita returnkan ini post service implementation. Oke, seperti ini. Dan ini kita gunakan autocomplete, implementasikan. Dan untuk get all data terlebih dahulu, kita bisa kembali ke post controller, ke bagian method get all. Ini kita pindahkan. Di sini post response with tag ya. Jadi nanti kita kembalikan harusnya post response with tag. Oke, kita perbaiki dahulu untuk ini. Jadi di sini post response with tag, dan di bagian method implementation-nya juga. Oke, seperti ini. Kita kembali ke post controller, ini kita cut, kita pindahkan ke bagian sini, dan database-nya jangan lupa untuk diimport. Dan selanjutnya kita returnkan si data post response with tag ini, post, dan juga error nil. Oke, post ts. Dan di bagian post controller, karena kita membutuhkan post service, jangan lupa di sini post service, tipe datanya adalah service post service interface. Nah, selanjutnya kita isi post service ini dengan data post service di sini. Datanya adalah service post service. Post service, dan di sini kita bisa panggil post controller post service, panggil method get all data,
kemudian kita bisa terima di sini post ts, dan errornya kita abaikan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya ke bagian create. Coba kita ke bagian create. Untuk create di sini setelah validasi, nah oke, di sini kita akan buat post controller, kemudian post service, yang namanya new, method new, dimana method new ini dia membutuhkan post request. Oke, seperti ini. Nanti dia akan mengembalikan post respond dan error. Oke, sini post response dan errornya kita abaikan terlebih dahulu seperti ini. Dan nanti di sini kita kembalikan post response. Nah, kemudian untuk ini kita pindahkan ke bagian method new, dan selanjutnya kita pindahkan juga ini, looping ini ke bagian sini, dan tentunya di sini akan kita perbaiki. Jadi mungkin kita buat seperti ini, var post oke, post, kemudian models post, dan kita isi post. Tidak ada title, kita isi dengan post request title dan post. Tadi ada post apa ya, post body, kita isi dengan post request body. Post request body. Oke, seperti ini. Dan coba kita lihat lagi ada apa saja di post request ini: title, body, user ID, dan tax ID. Di user ID kita bisa isikan user ID. Kalau untuk tax ID-nya di bagian post ini, oke, karena main itu main ini ya, jadi kita bisa input ke dalam model post tab. Oke, di sini model post tab. Jadi kita buat terlebih dahulu di sini untuk postnya, kemudian kita inputkan untuk post tab. Oke, model post tab di sini post request ya. Post request. Oke, seperti ini. Kemudian di sini juga post request, ambil tagsnya post tab, kita ambil post ID dari post ini. Oke, betul. Kemudian post tag ID dan create post tag. Oke, seperti ini. Dan kemudian sisanya kita returnkan nilai daripada post dan mailnya. Oke, di sini post respon ya. Jadi kita buatkan post respon. Mungkin seperti ini, post response models post response. Jadi isinya ada ID, title, body, user ID. Oke, untuk ID kita isi dengan post ID, title, post title, kemudian body,
post body dan user ID, post user ID. Oke, seperti ini. Kita kembalikan di sini post response. Kita bisa kembali ke controller dan di sini post response kemudian ada post response. Oke, sudah. Kita cek ke atas, ini ada error. Nah, database tidak kita gunakan, kita hapus dan kita save. Lalu di sini ke bagian routing, karena post controller membutuhkan post service, jadi kita buat instansiasi post service di sini. Post service services new post service. Oke, seperti ini dan post service. Nah, oke, sudah. Ini sudah tidak ada yang merah lagi dan mungkin bisa kita tes. Kita restart terlebih dahulu untuk servernya, untuk aplikasi kita start kembali. Oke, dan kita bisa coba di Postman ke bagian post, kita coba get post ya, get post terlebih dahulu. Oke, di sini kita lihat ada berapa data, ID 1 2 3 4 7, ada 5 data. Oke, 5 data post. Dan coba kita create post. Mungkin di sini judul Python, daripada judul Python. Untuk tags, kita coba lihat tagsnya tersedia apa saja. PHP, Go, JavaScript, Python, dan DJS. Python 4. Jadi kita coba isi dengan 4 saja di sini. Mungkin 4 dan 3 dengan JavaScript. Oke. Kita send. Kita lihat hasilnya di sini. Oke, ID-nya 0. Python, isi dari data Python. Coba kita lihat di sini. Oke, harusnya di sini ID-nya ada ya. Harusnya ID-nya ada. Ini karena kita kembalikan nil errornya, jadi selalu dianggap berhasil walaupun di sini gagal. Kita bisa cek ke bagian relasi post request doesn't exist. Oke. Kita bisa ke post service implementation, post controller. Oke, post request, tax ID, post request tax ID, post tag, kita lihat post request ini isinya tax ID, post request. Oke, post ID, title, body, user ID,
Oke, di sini dia mencoba untuk memasukkan ke tabel post request, sedangkan tabel post request itu tidak ada. Jadi mungkin kita bisa perbaiki di sini. uh, Model post tag, post ID, tag ID, model many to many ke post tag. Oke, atau kita kopikan yang di sini, kita masukkan ke sini. Nah, oke, seperti ini. Kita matikan aplikasi dan kita jalankan kembali. Coba kita uji sekali lagi apakah berhasil. Tapi sebelum itu coba kita get post terlebih dahulu. Harusnya di sini sudah ada. Coba kita cek apakah ada ID 8. Tidak ada. Jadi kita bisa coba create lagi di sini, send. Oke, masih gagal. Oke, dia di sini masih mencoba untuk masukkan ke post request. Oke, di sini coba kita definisikan bahwasanya post request itu tabelnya adalah post. Seperti itu. Nah, oke, seperti ini. Mungkin coba kita bisa hapuskan tadi ini. Oke, kita save. Coba kita nyalakan ulang dan coba kita tes ulang ya. Kita create data dan masih gagal. Insert into post, title, body, user ID, post tags, post ID, tag ID. Post ID nya 0, berarti karena post ID nya 0 artinya di sini untuk proses scriptnya gagal. Oh, di sini bukan post request, sini sorry, sini post. Oke, kesalahan. Kita jalankan ulang. Nah, harusnya di sini berhasil untuk kita buat. Nah, oke, di sini sudah ada ID 9 ya. Nah, ini kita bisa cek. Nah, di sini sukses insert into post. Dan coba kita get datanya. Belum sampai ID 7. Kita send. Kita lihat ke paling bawah, di sini sudah ada ID 8 dan ID 9. Nah, kalau yang tadi sebenarnya sudah terbuat, hanya saja tagnya belum terbuat. Nah, kalau yang ini sudah berhasil kedua-duanya. Oke, mungkin untuk post sudah. Selanjutnya kita coba ke tag. Nanti kalau sudah, nanti baru kita implementasikan tadi untuk handling errornya. Kita bisa ke tag service, kita buat interface-nya, type tag service interface seperti ini, dan sepertinya sama tadi tag itu hanya ada get dan create. Oke, kita buat sama,
kita ambil dari locker. Oke, kemudian di sini kita ganti jadi tag, dan mungkin di sini tag. Di sini kita buat tag respon ya. Jadi sebelum itu di sini tag request. Kemudian kita bisa ke model tag respond with post. Oke, tag respond with post ini untuk ini ya. Nah, kemudian kita buat tag request. Jadi tag request ini kita tidak butuh ID, hanya butuh name. Artinya di sini kita butuh tag request, kemudian di sini kita kembalikan tag response, di mana tag response itu harusnya adalah tag ini sendiri. Jadi kita bisa keluarkan tag seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke bagian tag controller. Di sini sebelumnya tag respond with post, mungkin di sini kita ganti jadi tag. Oke, itu benar, dan ke create ya. Di sini jadi tag request. Model tag request, kemudian tag request, oke, dan di sini tag request. Dan selanjutnya kita kembali ke bagian tag service, kita buat implementasinya. Tag service implement .go. Nama package-nya service. Oke, services, dan kita buat type tag service implementation struct, dan di sini kita kosongkan, kita buat function ini tag service, kembaliannya adalah tag service interface return tag service implementation. Seperti ini. Selanjutnya kita gunakan autocomplete. Di sini nanti kita buat ts, akhirnya tag service, sini juga ts tag service. Kemudian untuk get all data kita ambil di sini. Oke, semuanya ini kita ambil, kita masukkan ke sini. Dan lupa untuk database kita import, dan di sini kita returnkan tags tag respond with post. Jadi ini tag respond with post ya, tags dan nil. Oke. Selanjutnya di tag controller, karena kita di sini butuh service, tag service, kita buat di sini tag service. Tipe datanya adalah services tag service. Kemudian kita isi tag service ini dengan data parameter tag service. Oke, seperti ini. Dan artinya di sini kita bisa panggil tag controller
kemudian tag service, dan kita bisa panggil metode get all data. Kemudian sini ada tags, dan errornya kita abaikan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya ke bagian create. Ke bagian create harusnya di sini kita buat sini. Kita buat dulu implementasinya. Oops. Jadi di sini kita butuh variabel tag, atau langsung seperti ini saja, tag model stack. Kita isi datanya. Tag itu hanya ada name ya, name, kemudian tag request name. Oke, seperti ini. Dan kita hapuskan ini, kita pindahkan ke bagian sini. Jangan lupa ini diganti dengan tag. Selanjutnya di sini kita returnkan tag dan nil. Oke, kita bisa kembali ke controller lagi. Kemudian setelah melakukan validasi ini, kita bisa panggil tag controller, kemudian kita bisa gunakan tag service method, yaitu new. Kemudian di sini kita asingkan tag requestnya. Sini dia mengembalikan tag dan error. Errornya kita abaikan ya, seperti ini. Oke, seharusnya sudah. Dan selanjutnya kita bisa cek bagian error yang kita hapuskan. Kemudian ke bagian routing, karena tag controller ini butuh tag service, kita buat instansiasi tag service. Di sini tag service new tag service. Oke, kita isikan di sini tag service. Oke, di sini sejauh ini tidak ada yang merah, dan kita bisa jalankan kembali aplikasi kita. Oke, kalau sudah berjalan, kita bisa tes di Postman. Oke, untuk tag ya, kita get tags. Di sini tadi ada 5. Kita tes, harusnya juga masih ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan coba kita create tags. Di sini katakanlah untuk name, di sini Svelte. Nah, kita send get data successfully. Di sini ID-nya ada, harusnya berhasil. Kita coba get tags, kita send, dan kita cek ke paling bawah, dan di sini sudah ada spell. Untuk postnya karena belum ada yang menggunakan ID 6 ini, jadi masih kosong. Oke, kita berhasil untuk menerapkan service di tag, dan selanjutnya coba kita terapkan di bagian user. Oke, di sini kita matikan terlebih dahulu ya, supaya luas tampilannya. Nah, oke. Selanjutnya ke bagian user, di mana user ini juga sama, memiliki 2. Kita bisa ke tag service, kita ambil di sini. Kita buat di sini type user service interface. Kemudian di sini kita cek di user controller, dia mengembalikan model user. Oke, di sini model user. Selanjutnya kita lihat untuk create model user, ada ID, name, locker, post. Oke, kita lihat dulu di Postman. Untuk create user kita butuh apa saja, hanya butuh name sebenarnya ya. Jadi kita oke, mana tadi? Oke, di sini. Jadi sebenarnya kita bisa buat struct baru untuk request. Jadi daripada seperti ini, kita buat untuk request itu sendiri.
di sini ada user request dan yang hanya kita butuhkan adalah name. Oke, seperti ini user request, dan kita bisa kembali ke user controller. Ini kita bisa buat user request dan user service contract. Ini juga ada user request, models, user request. Oke, untuk kembalian nilainya model. Oke. Kita akan kembalikan user response, jadi hanya ID dan name. User response. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat implementasi functionnya user service implement.go. Oke, package services, kemudian di sini kita buat type user service implement struct, kemudian kita buat function new user service. Kita kembalikan user service interface, tapi di sini kita returnkan user service implementation. Oke, ini kita gunakan autocomplete. Kemudian untuk get all data, kita bisa ke user controller. Nah, ini kita pindahkan, kita pindahkan ke sini. Database-nya jangan lupa kita importkan, dan di sini kita returnkan users dan new. Oke, seperti ini. Kemudian ke bagian new, method new, kembali ke user controller. Oke, di sini kita isi terlebih dahulu ya, karena butuh user service, dan di sini tipe datanya adalah services, user service. Oke, di sini user service kita isi dengan service. Oke, service folder. Oke, di sini kita bisa panggil user controller dan user service get all data. Kembaliannya adalah users, dan error kita abaikan terlebih dahulu. Dan oke, ini sudah. Kemudian ke bagian sini, ini kita rename menjadi user request. Nah, validation user request. Selanjutnya di bagian sini ini akan kita cut, kita masukkan ke bagian method new. Kemudian kita buat di sini user models, user, kita isi, kita hanya butuh name ya, name, user request name. Oke, di sini user benar. Kemudian selanjutnya kita returnkan user dan new. Oke, di sini user respond, kita harus kembalikan user respond. Jadi kita kembalikan user respond, kita buat sini user response, kemudian models, user response, isi ID dengan user ID, kemudian ada name, user name. Oke, sini kita kembalikan user response.
Oke, seperti ini. Dan selanjutnya kita ke user controller, kita bisa panggil user controller user service method new, pastikan data post request. Oke, post, bukan post, user request. Oke, user request ya, di sini mengembalikan data user response dan error kita abaikan. Nah, oke, kita save. Ini ada merah, kita perbaiki. Oke, sudah hilang. Dan kita ke bagian routing, dimana oke, user controller ini membutuhkan user service. Oke, new user service, kita isikan di sini user service. Oke, seperti ini. Sejauh ini tidak ada yang merah lagi. Kita bisa jalankan apps kita. Allow access untuk firewall jikalau diminta, dan kita uji ke Postman get users sini sampai ID kelima ya. Kita lihat ini juga masih sampai ID kelima. Coba kita klik user lagi, mungkin di sini katakanlah namanya Alex. Kita send. Oke, di sini ada ID 6 dan name Alex. Harusnya ketika kita get users send, dan kita akan jumpai di sini ID 6 yaitu Alex. Oke, mungkin cukup dulu untuk video ini untuk implementasi service. Di video selanjutnya kita akan coba perbaiki untuk service ini, kita akan handling errornya seperti apa supaya video ini tidak kepanjangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.